Tantangan ekonomi. Kita itu senangnya ribut aja. Beras mahal. Tidak ada yang berpikir, gak apa-apa, mahal juga, yang penting berasnya ada nggak? Gitu. Gak apa-apa, mahal juga, duit mah buatan jelema, kalau beras mah buatan Allah. Gak ada jelema bisa bikin beras 1 biji pun. Selama Allah masih mengizinkan nanam padi itu tumbuh dan beras ada, jangan khawatir dengan uang. Oh, ternyata kelangkaan itu hanya akibat pikiran kita. Ada orang bijak mengatakan, jika kamu tidak berpikir langka terhadap sesuatu, maka kelangkaan tidak akan pernah menimpa kamu. Ini orang bijak yang berbicara. Jadi kalau kita mengatakan beras itu mahal, beras itu langka, karena kita berpikir mahal dan langka, maka kita pun mengalami kesulitan tentang beras. Tapi kalau kita berpikir, yes, saya bisa beli, berasnya pasti ada. Pokoknya kalau beras selalu datang ke rumah saya. Karena kita yakin seperti itu, tidak berpikir kelangkaan, ada aja. Coba. Wah, kalau begitu, masalah yang kita hadapi banyak, tetapi kapasitas kita menghadapi masalah tidak meningkat. Coba. Itu yang menyebabkan kita terus-menerus terkubur di masalah itu. Ini baru satu segi aja. Apalagi kalau saya berbicara lebih jauh lagi. Saya bicara tentang uang misalnya. Kenapa banyak orang yang kesulitan uang? Karena perasaan dia terhadap uang juga tidak pernah positif. Ketika uang datang, bukan berterima kasih pada uang, malah dimarah-marahin uang. Kamu gak cukup ya uang tuh. Kata uang nyesel datang ke sini kata uang. Perasaan kita terhadap uang aja negatif. Jadi aneh kita ini. Kita pengen uangnya berkelimpahan, pengen uangnya banyak, tapi perasaan kita terhadap uang saja tidak membuat uang rindu menemui kita. Gak kayak kalian. Sok suci. Habis wudhu aja suami suruh nyingkir. Betul gak? Awas, 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 awas. Kayak paling suci aja. Sebenarnya gak ngerti. Betul gak? Esensinya apa? Karena tidak mengerti esensi, saat kita beradaptasi kita kehilangan esensi. Maaf ya, saya secara pribadi, ada sahabat kita nyepi, saya menyampaikan selamat nyepi. Saya tidak berubah jadi Hindu. Esensi saya tetap aja, ya, saya yang Muslim. Ketika ada Natal, saya ini jangan ikutkan saya kalian, karena saya sudah mengerti ilmunya. Ketika ada orang merayakan Natal, saya sampaikan selamat Natal. Saya tidak kehilangan esensi. Jadi saat kita beradaptasi, kita tidak akan kehilangan esensi. Kalau kita mengerti, makanya fleksibilitas selalu membuat kita menjadi nyaman. Lihat di mobil itu. Kalau mobil tidak ada shock breaker, kalau tidak ada peredam kejut, tidak ada pernya mobil, tidak ada pegasnya, mobil tidak ada shock breakernya, udah, kalian semua naik mobil sakit semua. Betul nggak? Makanya makin tinggi harga mobilnya, makin hebat peredam kejutnya. Makanya mobil yang paling mahal biasanya nggak jujur di jalan. Jadi kenapa ya orang-orang yang punya kekuasaan itu tidak mengerti kalau jalan rusak? Karena mobilnya nggak jujur. Jadi jangan disalahkan mereka. Beda dengan kalian. Karena mobilnya terlalu jujur, jalan rusak itu kan jadi tahu. Makanya gak usah disalahkan kalau pejabat di daerah gak ngerti jalan rusak. Mobilnya terlalu bagus, peredam kejutnya tingkat tinggi, jangan disalahkan. Gak bisa merasakan. Kecuali mereka naik angkot kayak kita. Jadi jangan suka menyalahkan orang lain ya, apalagi menyalahkan pejabat. Kok jalan di kampung saya tidak diperbaiki? Karena beliau itu mobilnya bagus, peredam kejutnya tingkat tinggi. Jalan jelek pun diredam, gak ada masalah. Paham ya? Harus bisa menangkap omongan saya. Saya tidak sedang menyalahkan pejabat. Saya tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Saya ngasih tahu sama kalian, jangan suka nyalahin orang ya. Itu karena mobilnya bagus maka tidak tahu kalau jalan jelek. Apalagi nggak pernah turun dari mobil, ya. Ini ngerti dari tadi saya bicara? Oke. Jadi ya, judul kita hari ini adalah menemukan diri sendiri lewat tantangan hidup. Malah justru tantangan hidup itu adalah kebutuhan kita. Tantangan hidup itu adalah kebutuhan kita. Supaya kita bisa menemukan diri kita sendiri lewat tantangan itu. Nih saya kasih tahu. Hampir kebanyakan orang justru mencapai kesadaran lewat kesulitan-kesulitan hidupnya. Banyak orang mencapai kesadaran justru lewat
segala hal yang tidak disukai dalam hidupnya. Dan itu fakta. Dan bukti untuk ini banyak sekali. Termasuk saya juga mengalaminya. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi tantangan, rintangan, itu bukan untuk menghentikan kita. Itu sebetulnya jalan dari semesta untuk membuat kita tumbuh dan berkembang. Menjadi sangat kuat, sangat hebat. Kuncinya satu, jangan gampang berubah dengan apa kata orang tentang kita. Itulah kuncinya. Menjadi diri sendiri itu penting. Makanya untuk menjadi diri sendiri, kuncinya juga satu. Kenali dirimu sendiri. Karena hadiah mengenali diri sendiri, jadi mengenal siapa Tuhan kita. Jadi pengenalan pada Allah itu, pada Tuhan itu hadiah itu. Hadiah gara-gara kita mengenal diri kita sendiri. Mengenal Tuhan itu bukan tujuan. Mengenal Tuhan itu hadiah. Bonus dari semesta ketika kita mampu mengenali siapa diri sejati kita. Jadi betul ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, diwajibkan kepada kalian semua untuk berperang. Perang apa? Perang yang paling berat itu adalah ketika harus menerima apa yang kita tidak suka. Betul nggak? Ketika kita harus melepaskan apa yang kita suka, itu perang. Kenapa kita harus menerima yang kita tidak suka? Karena kata Allah, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, tapi itu amat baik bagi kamu. Karena di balik yang kita tidak suka itu ada kebaikan, ada kekuatan, ada kebijaksanaan. Kita menolak untuk bisa menerima yang kita tidak suka, maka kita pun tidak mendapatkan kebaikan. Kalau perang pakai senjata, dua-duanya juga hancur, dua-duanya jadi arang, dua-duanya jadi abu. Tapi kalau perang yang dimaksud adalah seperti yang dimaksud dengan ayat ini, kita mencapai kebaikan. Jujur ya, ketika mendapatkan yang tidak disukai, menerima yang tidak disukai, perlu berperang? Sudah bisa? Pasti jawaban kalian mah on the way. OTW. Oh, tungguan we. Melepaskan yang kita suka itu juga berperang. Makanya kenapa di ayat itu diwajibkan kita berperang? Jangan ditangkap secara dangkal. Lalu perang itu menganggap orang lain dulu diri kita musuh. Musuh terbesar diri kita, kata Nabi, adalah diri kita sendiri. Itu kuncinya. Jadi kalau kita membaca ayat Quran itu, coba yang dalam. Keren sekali Allah mengatakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, Pak, itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, Pak, itu amat buruk bagi kamu. Renungkan ayat itu. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Dan kenapa ayat itu dimulai dengan diwajibkan kepada kamu berperang? Coba tangkap maknanya. Makanya jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Kalau baca sesuatu, ngaji sesuatu itu jangan buru-buru. Ambil pesannya. Namanya juga Quran surat. Berarti ada surat kepada kita, ada pesan di balik surat itu. Sampai sini mengerti? Jadi bisa jadi tantangan hidup kita adalah jalan untuk menemukan diri sejati kita. Oke? Baik. Saya akan ngasih contoh tantangan hidup seperti apa.
Sebelum saya menjelaskan tantangan hidup seperti apa, saya ingin menjelaskan dulu pengertian tantangan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tantangan itu adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Ulangi ya. Nah, ini kan kadang-kadang kita bicara tantangan, tapi ngerti enggak. Makanya saya coba menggunakan terminologi akademik sedikit. Apa itu tantangan? Jadi tantangan itu hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan agar kita bisa mengatasi masalah. Ketika seseorang itu terbiasa mengatasi masalah, mengatasi. Kata yang dipakai kan bukan membawahi. Mengatasi masalah. Berarti masalahnya harus di bawah kita. Ini mengatasi masalah tapi masalahnya di atas kita. Tidak teratasi. Mengatasi masalah artinya kita menguasai masalah. Kitanya harus di atas. Bagaimana cara mengatasi masalah? Tingkatkan pengetahuan, tingkatkan kesadaran, tingkatkan kapasitas. Karena semua orang yang bermasalah itu sebetulnya ya, karena dia itu berada di bawah masalah. Masalahnya besar, sementara pengetahuannya sempit, kesadarannya kecil. Mentalnya labil. Jadi dia tidak bisa mengatasi masalah. Paham sampai di sini? Oke, jadi tantangan itu apa? Hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Jadi begitu ada tantangan di hadapan kita, berarti kita ini punya tekad untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kemampuan diri, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan wawasan, meningkatkan kesadaran, meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan dan sebagainya. Nah, saya menggunakan bahasa lain. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata tantangan juga diartikan sebagai rangsangan untuk bekerja lebih giat. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tantangan dan rintangan itu negatif apa positif? Positif. Justru tantangan ini akan meningkatkan ya kemampuan positif kita. Sehingga kapasitas kita menjadi meningkat. Clear? Oke. Lanjut. Saya baca buku Ketahanan Emosi. Ada pengertian lain dari tantangan. Tantangan adalah suatu keadaan yang dihadapi untuk menggugah kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi ini tujuan, ternyata untuk mencapai tujuan ini harus ada tantangan-tantangan, fase-fase yang harus dilewati. Dan fase-fase itu adalah menggugah kemampuan kita agar kita bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tapi saya sudah kasih tahu tadi, hidup jangan berfokus pada tujuan, jangan berfokus pada hasil. Nikmati setiap proses untuk mencapai tujuan. Ya, jangan sudah di sini nih otak kita. Berangkat dari rumah, nikmati setiap proses di jalan. Naik sepeda motor, bisa pegang stang sepeda motor itu kemewahan. Bisa nginjak rem itu kemewahan. Bisa mendengarkan suara sepeda motor, telinga kita itu kemewahan. Bisa merasakan angin yang menerpa tubuh kita itu kemewahan. Bisa pakai helm itu kemewahan. Bahkan bisa memasukkan kancing ke lubang kancing itu juga kemewahan. Cuman sayang, semua kemewahan itu selama ini tidak pernah disadari. Saya pernah melihat ya di tempat rehab, orang yang kena stroke sedang berlatih memasukkan kancing ke lubangnya. 40 hari itu gak selesai-selesai. Kita bisa memasukkan kancing ke lubang, selama ini tidak dianggap kemewahan. Padahal jari-jari kita bisa bergerak seperti ini.
itu kemewahan. Suatu saat kita tidak bisa menggerakkan tangan seleluasa sekarang lagi. Oleh karena itu nikmati semua kemewahan itu. Sadari, mewah itu. Oke. Kalau saya bagi, tantangan itu ada masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah hubungan, masalah anak, masalah agama, masalah lingkungan, masalah emosi kita, masalah pikiran, dan banyak lagi. Banyak apa tidak? Tapi sebanyak itu sudah menjadi apa mereka dalam hidup kita? Sudah mengantarkan kemana semua tantangan itu dalam hidup kita? Yuk, tantangan ekonomi. Kita itu senangnya ribut aja. Beras mahal. Tidak ada yang berpikir, gak apa-apa, mahal juga, yang penting berasnya ada enggak? Gitu. Gak apa-apa, mahal juga, duit mah buatan jelema, kalau beras mah buatan Allah. Gak ada jelema bisa bikin beras satu biji pun. Selama Allah masih mengizinkan nanam padi itu tumbuh dan beras ada, jangan khawatir dengan uang. Oh, ternyata kelangkaan itu hanya akibat pikiran kita. Ada orang bijak mengatakan, jika kamu tidak berpikir langka terhadap sesuatu, maka kelangkaan tidak akan pernah menimpa kamu. Ini orang bijak yang berbicara. Jadi kalau kita mengatakan beras itu mahal, beras itu langka, karena kita berpikir mahal dan langka, maka kita pun mengalami kesulitan tentang beras. Tapi kalau kita berpikir, yes, saya bisa beli, berasnya pasti ada. Pokoknya kalau beras selalu datang ke rumah saya. Karena kita yakin seperti itu, tidak berpikir kelangkaan, ada aja. Coba. Wah, kalau begitu masalah yang kita hadapi banyak, tetapi kapasitas kita menghadapi masalah tidak meningkat. Coba. Itu yang menyebabkan kita terus-menerus terkubur di masalah itu. Ini baru satu segi aja. Apalagi kalau saya berbicara lebih jauh lagi. Saya bicara tentang uang misalnya. Kenapa banyak orang yang kesulitan uang? Karena perasaan dia terhadap uang juga tidak pernah positif. Ketika uang datang, bukan berterima kasih pada uang, malah dimarah-marahin uang. Kamu gak cukup ya uang tuh. Kata uang, nyesel datang ke sini kata uang. Perasaan kita terhadap uang aja negatif. Jadi aneh kita ini. Kita pengen uangnya berkelimpahan, pengen uangnya banyak, tapi perasaan kita terhadap uang saja tidak membuat uang rindu menemui kita. Hadirin, uang itu energi. Bukan sekedar materi. Di balik uang 100.000 itu tergantung energinya apa. Di balik uang 100.000 yang kita miliki, kita yang paling tahu energi yang ada di situ apa. Apakah uang kita hasil kerja kita? Apakah uang kita hasil menyakiti orang lain? Apakah uang hasil merampok yang bukan hak kita? Energinya tersimpan di situ, sama 100.000-nya. Makanya uang yang ini bisa jadi berkah, uang yang ini jadi musibah. Sama uangnya. Yang ini jadi jus tomat, yang ini jadi narkoba. Kenapa anak saya terlibat narkoba? Kenapa anak saya membelanjakan uang yang diberikan pada dia untuk hal-hal yang buruk, yang mencelakakan dirinya? Tanya diri kita, itu uang dari mana? Jangan salahkan dulu anak. Paham Bapak Ibu? Nah, ini kalau berbicara konsep uang dari sisi energi, wah banyak lagi. Udah ikut pelatihan aja. Ada iklan ya lewat. Insya Allah tanggal 10 November ada pelatihan Dirindukan Uang, batch 3. Ya silakan ya. Karena kalau saya jelaskan di sini gak akan cukup waktu. Supaya ke sana maksud saya. Tantangan kita yang kedua, kesehatan. Maaf ya Bapak Ibu. Ada orang yang setiap hari bergantung pada obat. Di tasnya itu macam-macam jenis obat. Obat sakit kepala, obat mah, obat gatal, obat rematik, obat ambeien, segala obat. Bapak Ibu ini toko obat atau apa? Saya nggak ngerti. Karena tidak mengerti, dikiranya dengan meminum obat kita akan sehat. Tidak.
Obat itu hanya meniadakan rasa sakit sesaat. Sakitnya tetap tinggal di situ. Karena akar masalahnya kesehatan tidak diketahui. Akar masalahnya sakit tidak diketahui. Penelitian sudah membuktikan sakit fisik itu 50% dari jiwa yang kotor. 25% dari pikiran yang tidak stabil. Mental yang harus diperbaiki. 15% dari hubungan sosial yang tidak bagus. Banyak konflik dengan orang lain. Itu sudah 90%. Mau olahraga tiap hari, makan sehat, cuma 10%. Karena kita mengerti ilmunya. Wah, ada tantangan nih buat saya hidup sehat. Gimana sih? Umur baru segitu, 30, 35. Jalan sudah miring. Nyeri cangkeng. Ya Allah. Aduh, banyak gak tantangan? Tantangan masalah hubungan. Hubungan dengan pasangan. Gak beres-beres. Karena tidak mau meningkatkan kapasitas. Nih lihat saya. Kalau kita berantem sekali dengan pasangan itu tantangan. Berarti kita harus meningkatkan kapasitas. Jangan memaksakan orang lain harus seperti kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan pasangan kita. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, perasaan kita, dan sikap dan tindakan kita. Oh, jangan-jangan yang salah saya. Gitu, sekali-kali begitu atuh. Tong batur wae anu salah teh. Bu, gaji saya sudah segini sebulan. Pokoknya tidak mau tahu, harus cukup. Barijeng saeutik. Udah gitu berikutnya, begitu diomongkan, Pak, uang gak cukup, boros tuh. Gak mau introspeksi diri, geus puguh teu cukup. Tapi yang keluar dari kata-kata boros, tambah masalah. Istri kita tersinggung, tidak mencari solusi. Maaf Bapak Ibu, saya tuh suka tidak mengerti. Kita kerja di situ, gajinya kecil, hayo we gawe didinya. Bingung saya mah. Udah gitu demo, protes supaya gaji naik. Atau hayang gaji naik mah nyieun usaha we sorangan. Tentukan gajinya mau berapa. Gitu enggak? Jadi PNS terus aja mengkritik pemerintah, gaji enggak naik, gaji enggak naik. Lamun teu cukup jadi PNS, tong jadi PNS. Eureun neangan pagawean nu sejen. Suka bingung saya. Kan sudah tahu kalau gaji PNS itu kecil, tuh make gawe didinya. Betul enggak? Ingin kaya, tetapi kita sendiri salah mencari pekerjaan. Kalau jadi PNS itu kan PNS itu dan juga ASN, aparatur sipil negara. Disebutnya juga abdi negara. Jadi yang namanya ASN itu bukan mencari uang, mengabdi pada negara. Aneh, mau mengabdi pada negara malah negara disuruh mengabdi pada kamu. Ini saya mau cerita faktual. Banyak orang yang aneh, ya. Geus puguh gawe didinya teh cukup tapi ngejodog wae didinya. Kumaha? Jadi protes saja kerjaannya. Ya Allah. Kan kata Allah kalau kamu ingin mengubah nasib tidak usah menggantungkan nasibmu pada negara. Ya diubah oleh kamu. Tinggal resign cari pekerjaan baru. Yang menyenangkan dan mencukupi. Yang luar biasa kadang-kadang ya ada orang. Geus puguh teresep gawe didinya teh. Kasiksa. Tapi cicing wae. Bingung saya juga. Padahal sudah jelas hukumnya. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak suka, maka tidak ada keberkahan di situ. Tidak ada keberlimpahan di situ. Karena keberlimpahan terletak pada sesuatu yang kamu kerjakan dan kamu suka mengerjakannya. Itu yang saya sebut tadi. Hidup itu permainan. Karena hidup permainan, maka rayakan setiap momen dalam hidup dengan penuh sukacita. Lamun teresep gawe didinya, ngerasa kasiksa, pindah kanu resep. Jadi hidupnya penuh dengan sukacita.
Saya kasih tahu Bapak Ibu, yang suka bermain itu siapa? Anak-anak. Kenapa anak-anak senang bermain? Resep. Bunga. Betul nggak? Itu. Jadi hidup itu adalah permainan, maksudnya bukan main-main dalam hidup. Tetapi hiduplah dengan penuh sukacita. Nikmati setiap momen apa adanya. Gitu maksudnya mah. Datang arti kadang-kadang orang mana ngadengkeun ceramah. Hidup adalah senda gurau. Heureuy we. Datang arti hidup adalah permainan, main-main terus. Dah hidup permainan. Tidak bisa menangkap esensinya. Hidup adalah permainan. Sebesar apapun rintangan dan tantangan yang kamu hadapi, hadapi dengan penuh sukacita. Karena kalau kamu hadapinya dengan penuh sukacita, sudah setengah masalah selesai. Gitu ta. Matak sing palinter oge. Banyak masalah. Masalah hubungan. Ya, maaf. Banyak yang datang kepada saya. Datang pada saya. Asapang benerna. Datang sama saya sendiri. Suami. Gak bisa saya bilang, harus sama istrinya. Kenapa ayah? Nanti kamu tidak objektif. Dan saya juga tidak mau mendengar sebelah. Harus dua-duanya. Itu. Kalau mau diperbaiki. Ternyata masalah mereka ini berdua cekcok setiap hari, cuman tidak tahu tujuan pernikahan. Begitu saya tanya, kalian udah menikah berapa tahun? 30 tahun ayah. Bagus. Apa tujuan nikah? Gak tahu. Setelah saya jelaskan nih, tujuan menikah itu latihan menerima dan menghargai. Kalau kamu dengan pasanganmu tuh berbeda. Golongan darah beda kan? Iya ayah. Dibesarkan di lingkungan keluarga yang berbeda kan? Iya. Sekolah beda kan? Beda. Umur beda? Beda. Jenis kelamin? Itu segitu jelas perbedaan nampak di depan mata. Kok ingin supaya sama? Saling memaksakan kehendak supaya pasangan saya seperti yang saya mau. Itulah yang disebut dengan penjajahan. Tidak membuka kebebasan. Padahal Rumi itu mengatakan dalam puisinya, cinta adalah memberi sayap. Cinta bukan saling memberi rantai. Cinta itu saling memberi sayap. Bukan saling memberi rantai. Bukan saling menyakiti, bukan saling membelenggu. Tantangan bukan? Wah, ada gak masalah dalam dengan anak? Tantangan bukan? Ada gak masalah dengan agama? Ada gak masalah dengan lingkungan? Ada gak masalah dengan emosi kita? Kenapa tuh emosi wae? Ada gak masalah dengan pikiran kita? Subhanallah. Ini baru saya tulis sedikit. Lihat bagian yang bawah. Dan banyak lagi yang lainnya. Jadi kompleks. Sementara kita menghadapi tantangan sebanyak ini, tetapi kita tidak mengerti bahwa tantangan ini untuk meningkatkan kapasitas diri. Sementara diri kita kapasitasnya itu wae. Timbul berbagai masalah. Tetapi kita tidak menyadarinya. Berangan-angan ingin bahagia. Tetapi tidak tahu caranya. Oke. Ini baru masalah yang saya uraikan. Coba kita lihat ayat ini. Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat ayat ini tantangan bukan? Coba baca pelan-pelan ya. Innallazina amanu wa amilus solihah sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ini surat Maryam surat ke-19 ayat 96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam diri mereka rasa kasih sayang. Bapak Ibu membaca ayat ini tantangan bukan?
Tantangan. Apa tantangannya? Dari belakang aja bacanya. Oh, orang beriman dan beramal soleh itu, kata Allah, Allah akan menanamkan pada diri mereka rasa kasih sayang. Tanya diri kalian. Sudah punya rasa kasih sayang? Atau belum mengerti kasih sayang itu apa? Ada dua, kasih dan sayang. Kalian mah kalau mau ngasih, sayang. Betul nggak? Itu kasih sayangmu, ya? Iya. Iya, kalau mau ngasih kan lebar. Maka kalau di Sunda mah kalau Idul Fitri disebutnya lebaran. Nyariun kue. Tapi kalau di keleran teh diasupun kalau mari. Udah lebar. Betul nggak? Itu kasih sayang yang keliru. Jadi Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Allah kasihnya gak pilih kasih, sayangnya tak terbilang. Artinya kasih sayang itu adalah suatu curahan rasa kepada orang lain yang diberikan tanpa syarat. Unconditional love. Jadi yang namanya cinta itu unconditional. Tidak ada syarat.